Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 kurikulum Merdeka ya. Di sini Om akan mengerjakan, kemarin tuh sudah mengerjakan sampai nomor 8 ya. Jadi dalam hal ini ya, gerak jatuh bebas itu dianggap dalam keadaan ideal. Sama sekali tidak tergantung pada massa ya. Walaupun kelihatannya ini sesuatu fakta yang sebetulnya tidak masuk akal ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kedua kotak menyentuh permukaan tanah secara bersamaan. Ya, berapapun dia kilogramnya, masanya sama, mereka itu menyentuh permukaan tanah secara bersamaan. Karena ini dianggap ideal atau dengan kata lain, ruang hampa, anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 9. Om akan mengerjakan nomor 9 dari soal terakhir kalian tentang kinematika gerak di sini ya. Kalian bisa lihat, mudah-mudahan ini sangat memadai untuk menolong kesulitan kalian ya, untuk mereka terutama yang belum mengerti masalah kinematika gerak ini. Gilang melepaskan bola vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dari gedung bertingkat dengan ketinggian 60 meter. Pada saat bersamaan, Chandra melemparkan bola B vertikal ke atas di permukaan tanah dengan kecepatan 30 meter per sekon. Oke, kalau Om gambarkan di sini ya, berarti ya kan, katakanlah seperti ini gedung 60 meter tingginya, ya kan? Si Gilang ini dia melemparkan secara jatuh bebas atau dengan kata lain tanpa kecepatan awal anak-anak, ya. Berarti V0-nya sama dengan 0, ya. Pada saat yang bersamaan si B, ya, ini A dengan B aja deh ya. Biar enggak ini bola A Gilang, bola A aja dua, bola A dan bola B ya. Bola B pada waktu yang bersamaan dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan ya 30 meter per sekon. Nah, ini semua tergantung dua-duanya pada rumus yang mereka miliki. Kalian harus tahu bahwasanya gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Ya kan? Oke. Di sini untuk gerak jatuh bebas GJB ya, di sini kita tahu bahwa gerak jatuh bebas itu adalah suatu gerakan ya, ngalepaskan bola dari satu ketinggian, itu contohnya. Jadi tidak dilemparkan oleh kalian, itu namanya gerak jatuh bebas. Di sini V0-nya sama dengan 0, sehingga rumus yang 3 itu berlaku ketentuan VT itu sama dengan GT anak-anak. Apa sebabnya Om tidak membawa GT V0-nya? Kan aslinya V0 plus GT itu disebabkan karena V0-nya sama dengan 0. Paham? Oke, begitupun dengan HT-nya. HT kalau diukur dari titik acuan dia, ketinggian pada saat dia melepaskan bola tersebut. HT PO-nya juga sama 0. Berarti ini setengah GT kuadrat. Di sini G-nya bernilai positif. Apa sebabnya? Karena makin lama makin cepat. Beda lagi dengan si B ini yang melemparkan dari bawah ke atas. Yang jelas di sini G-nya bernilai negatif karena kecepatan dia itu akan terus berkurang sampai dia mencapai titik tertinggi di mana kecepatannya sama dengan 0 dan lalu balik lagi. Di situ berlaku ketentuan apa anak-anakku sekalian? Ingat bahwa jika seseorang melemparkan bola ke atas dengan kecepatan V ya, maka dia akan kembali ya menuju tempat yang sama setelah dia mencapai titik tertinggi, lalu kembali lagi ke penerimanya dengan kecepatan yang sama pula. Ya, kalian harus paham itu. Oke, nah balik lagi ke soal ini, Bapak jadi sekalian rangkan kepada kalian yang memang belum sempat Bapak terangkan ya. Oke, GJB ini seperti ini. Begitupun dengan VT kuadratnya. VT kuadrat karena V0-nya 0 ya udah berarti 2GH ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada gerak jatuh bebas ya. Oke, kita akan menghitung ya di sini, walaupun tidak ada ketentuan apa yang ditanyakan, tapi setidaknya kalau kamu mengerti, kamu akan bertanya di mana kedua bola tersebut akan bertemu, ya kan? Katakanlah misalkan di X ini, ya kan? Berarti anak-anakku sekalian, di sini apa yang sama pada saat mereka bertemu? Yaitu waktunya. Pertama waktunya ya. Katakanlah misalkan sekarang di posisi X ini, ya kan? Di posisi X ini, ya. Atau dengan kata lain misalnya kita memisalkan ya jarak ketinggian yang mana acuannya tanah di sini ini besar X, berarti ini 60 min X. Kita tinggal masukkan ke sini, ya. HT untuk gerak jatuh bebas berarti otomatis 60 min X sama dengan setengah GT kuadrat
Ya, G-nya tahu, T-nya tahu. T-nya yang kita cari, ya. 60 min X. Sedangkan untuk gerak dilempar ke atas, jelas di situ menggunakan, ya, tetap menggunakan HT karena dia beda acuan. Kalau yang pertama ditinjau dari titik atas, yang kedua di titik bawah. Jadi di sini bagaimana persamaannya? Berarti X sama dengan 30 VO kali T min setengah G T kuadrat. Didapatlah persamaan kalian di sini, oke? Oke, kalau sekarang variabel X ini mempunyai nilai dari persamaan ini, maka kalian akan mendapatkan, ya, mendapatkan nilai T sekaligus dari keadaan seperti ini anak-anak. Ya kan? Kamu masukkan dulu G-nya. Ya, tidak dimasukkan juga boleh. Ini langsung ditambahkan oleh kalian. Ya kan? Berarti 60 min X ditambah X itu sama dengan 60 anak-anak. Ya kan? Setengah GT kuadrat. Kamu tahu setengah GT kuadrat itu di sini setengah ditambah juga min setengah GT kuadrat. Berarti setengah GT kuadrat. Nah, ditambah min setengah GT kuadrat ini berarti hilang. Ya, 60 sama dengan 30 T. Ya. Oke, jadi T-nya ketahuan 2 sekon. Ya. Oke, anak-anak. Mudah kan? Mudah, ya. Kalau kalian mengerti di gimana pun juga soal, insya Allah kalian bisa melakukan. Jadi dalam hal ini ya apa sebabnya Om mempejehan bagi mereka anak-anak yang belajar eksak. Jangan pernah kalian tuh membawa lamunan ke dalam kelas. Karena semua itu akan membuat sia-sia, ya, sang pengajar yang mengajari kalian dengan susah payah. Kalian harus fokus dan tanyakan sesuatu yang tidak kalian pahami. Itu kuncinya. Ditambah kalian sebisa mungkin mengikuti apa yang dianjurkan oleh si pengajar. Dalam hal ini Om juga menganjurkan pada kalian, ya kan? Eksak itu tidak bisa kalian hanya mengerti doang tanpa latihan. Jadi tetap harus latihan. Jadi di sini bisa langsung diambil kesimpulan bahwa kedua bola tersebut, ya, dia itu bertemu pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita bisa sekarang memasukkan ke sininya. Betul nggak begitu, Om? Lihat. Sekarang jarak yang ditempuh oleh bola B, ya kan? Ketinggian bola B dari tanah. Ya. Gampang loh ini tuh kalau mengerti. Oke, kita bisa hitung HT-nya sama dengan 30 T min setengah GT kuadrat. Jadi HT-nya yang mana ketinggian ini diukur dari tanah di bawah, kamu tinggal bisa masukkan, ya. Di sini T-nya 2 sekon, 30 kali 2 dikurangi setengah 10 kali 2 kuadrat, ya kan? Berarti 60 dikurangi setengah kali 10, 5 kali 5 kali 4, 20, berarti 40 meter. Jadi X-nya 40 meter. Coba kita buktikan sekarang. Apakah betul kalau dalam waktu bersamaan mereka bergerak, berarti si A ini harus 20 H-nya. Kamu masukkan ke sini. HT itu sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini sama dengan 4 kali setengah 2, 20 berarti meter. Paham? Ternyata betul. 20 meter dihitung dari titik atas dari gedung, ya, dari gedung, sedangkan yang satunya 40 meter dihitung titik acuannya dari bawah tanah. Mudah-mudahan paham ya penjelasan Om ini, karena memang kalian itu sering banget nggak datang ya. Jadi Om belum sempat menerangkan di sini. Sayang banget di sini Om juga promo kepada kalian bagi siswa-siswa yang merasa tertarik untuk les private maupun grup di Om, kalian bisa daftarkan diri kalian ya melalui di sini. Kalau SMA itu Dema, lalu Kaila dan juga Agis ya juga. Kalian boleh ikut ya di Om atau juga di Get di sini. Kalau misalkan memang tempatnya di sana masih ada, kalian bisa di sana ataupun di Om juga gitu. Ya, cuma mungkin dalam hal ini kalau misalkan di Om sifatnya mungkin agak semi private ya. Jadi biayanya lebih mahal begitu. Kalian bisa boleh memilih, itu hak-hak kalian ya. Hak kalian. Kalian bisa di Get atau di Om. Ya sama saja karena Om juga mengajar di Get begitu. Ya. Oke, sekarang nomor selanjutnya. Jadi dari pernyataan ini kalian bisa langsung menentukan kedua bola akan bertemu ketika besar percepatan yang sama. Salah.
Apa percepatannya? Udah pasti sama, percepatannya tuh G itu, yaitu percepatan gravitasi. Bola A, kedua bola akan bertemu ketika besar percepatan yang sama. Ketika, kalau disebutkan ketika, itu berarti seakan-akan si pembuat soal itu memberikan pernyataan kalau tidak sama. Berarti ada kemungkinan tidak sama, dan ini jelas adalah suatu yang jawaban yang salah. Sekarang nomor 2, bola A akan bertemu bola B saat bola B bergerak naik ke atas gedung tersebut. Ya jelas dong. Jelas. Ya, dia naik terus dia turun. Yang A turun, yang B naik. Ya, itu udah jelas. Ini kurang bagus soal sebetulnya menurut Om ya. Kedua bola akan bertemu pada waktu 3 sekon setelah bola B dilemparkan. Ternyata salah. Isinya ada 2 sekon. Berarti 3 salah dia. Ya. Bola B akan bertemu bola A ketika posisi bola B berada 40 meter dari posisi awal. Nah, itu yang betul. Berarti 4 ini temannya itu adalah kalau 3, 3, 2. Ya kan? 3-nya salah berarti 2, 4. Ya, isinya ada 24 anak-anak. Ya. Oke. Bapak panjang lebar menerangkan tentang bab ini. Mudah-mudahan kalian pahami ya di sini. Sengaja Bapak sekarang mengulas satu soal ya sehingga kalian paham. Mudah-mudahan apa yang kalian cari selama ini yang mungkin ada yang bilang bahwa saya belum mengerti lah atau apalah, mudah-mudahan ya kalian coba pahami ini dan insya Allah ya disertai dengan doa kalian yang minta kepintaran kepada Allah. Ya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang betul-betul nanti puas akan kemampuan yang kalian miliki. Yang tentu saja dalam hal ini harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras. Oke, ya. Sekarang nomor 10. Nomor 10, Om di sini tidak lama-lama, mungkin hanya berdurasi 15 menitan ya. David melemparkan bola vertikal ke atas di atap gedung bertingkat yang tingginya 80 meter. Ya, dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berikut pernyataan yang mungkin sesuai. Oke, sekarang Om mau menerangkan tentang kasus ini anak-anak. Ya kan, kalau tadi dilempar dari atas gedung, sekarang dari atas gedung dia melemparnya ke atas. Ya kan, sama kecepatannya. Jadi kalau misalkan Om gambarkan seperti ini, dia bentuknya akan seperti ini. Tuh lihat. Nah, pada saat bola ini dilemparkan ke atas, dia mempunyai kecepatan awal. Dan jelas di sini dia akan mencapai titik puncak. Ya, di mana kecepatan dia itu sama dengan 0. Kalian bisa mencari berapa waktu yang diperlukan ya sampai dia mencapai titik puncaknya dengan ketentuan bahwa kecepatan dia itu sama dengan 0, anak-anak. Ya. Oke. Nah, di sini apa sebabnya di sini itu bukan apa namanya? Jadi kurang jelas, kurang genre lamun cek bahasa Sunda nama. Kalau dulu mah ya SBMPTN itu biasanya ini sebetulnya kalau secara umum soal-soal seperti ini ya, soal-soal seperti ini itu jelas nggak boleh enggak. Itu murid itu harus melihat dulu jawabannya ya. Beda dengan dulu misalkan ya. Berapakah kecepatannya pada saat dia mencapai 50 meter adalah misalkan gitu kan. Jadi langsung anak itu tertuju pada hal yang harus dihitung oleh dia ya. Nah, kalau ini berarti otomatis harus melihat dulu ini dipercepat dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Salah. Ya, percepatannya nggak jelas ya. Percepatan gravitasi dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon, diperlambat dengan perlambatan 1 meter per sekon, beraturan dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Dipercepat dengan percepatan 6 meter per sekon. Waduh, pada interval. Sebentar. Om salah ya? Tadi nomor 10 ya Allah. Oh, yang ini. Aduh, punten ini profesor ya, namanya profesor biasa ya. Muji diri ya. Habis kalian nggak pernah muji Om sih? Enggak dong. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya. Om cuma bercanda doang kok. Oke, kita lanjutkan di sini. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 5 sekon. Berarti otomatis nggak boleh enggak. Kamu harus menentukan tentang itu, ya kan? Nah, di sini V0-nya sama dengan 30 meter per sekon. Ya kan? Kalian tahu bahwa jika sebuah bola dilemparkan ke atas dengan suatu kecepatan tertentu, maka dia akan mempunyai kecepatan sama dengan 0 pada saat dia mencapai titik tertinggi. Atau dengan kata lain, VT-nya itu sama dengan 0. VT sama dengan 0, di sini ditanyain apanya? Ya, ditanyain T-nya ya. Sebentar. Waktu yang iya benar. Ya, VT sama dengan 0 berarti V0 dikurangin GT. Jadi si T nanti sabaraha? Karena VT-nya sama dengan 0 berarti 0, 30 dikurangi 10 kali T. Berarti T-nya sama dengan 3 sekon anak-anak, ya.
Itu 5 sekon. Jadi salah. Nomor 1 salah jelas. Kecepatan bola saat mencapai dasar gedung adalah 50 meter per sekon. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, ya di sini kalian bisa menghitung menghitung benda ini sebagai benda yang dijatuhkan dari ketinggian. Oke, berarti kita harus tahu dulu di sini ketinggiannya. Mana tadi Om? Oh, ini. Ketinggian gedungnya itu adalah 80 meter. Ya, 80 meter. Ini 80 meter anak-anak. Ya, 80 meter. Ya, di sini ada pernyataan kecepatan bola saat mencapai dasar gedung adalah 50 meter per sekon kuadrat. Gampang atau utama, ya kan? T-nya sama dengan 3 sekon sekarang. Ya, berarti hubungannya dengan T kan di sini. Oke. Pada saat dia mencapai titik tertinggi, itu berarti T-nya sama dengan 3 sekon. Otomatis berarti kalian harus mencari tinggi ini dulu, ya. Berarti otomatis HT-nya itu sama dengan 30 T, yaitu 3 sekon dikurangi setengah kali 10. Anak-anak, T kuadrat, T-nya 3 tadi. Ya, 3 kuadrat. Berarti 90 dikurangin 5 kali 9, 45 sama dengan 45 meter. Ternyata anak-anak. Tinggi banget ya, 45 meter. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana setelah kita mengetahui tentang ketinggian tersebut? Ya, kita misalkan itu adalah suatu gerak jatuh bebas. Di mana dari ketinggian 80 ditambah 45 meter. Ya kan? Berarti total ini adalah 125 meter. Sekarang ditanyakan sekarang kecepatan di dasar ini, ya otomatis tinggal masukkan aja oleh kalian, ya kan? Nah, tapi sebelumnya kalian harus mencari dulu waktu yang diperlukannya, ya, waktu yang diperlukannya. Oke. Ya, berarti di sini 125 meter itu ditempuh dalam waktu berapa, ya kan? Ya otomatis di sini langsung aja VT-nya itu sama dengan G kali T. Cuma waktunya kita belum tahu kan? Ya kan? Apa sebabnya Om V0-nya dihilangin? Ya karena dia sekarang udah mau jatuh bebas. Berarti rumus yang digunakan itu adalah nomor yang ini. Nah yang ini. Ya. Awas. Kalian terkadang Om tuh menerangkan cepat banget begitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa diperlambat. Tinggal diperlambat kalau video ini kan. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kalian tahu dari sini sampai puncak itu dia memerlukan waktu 3 sekon anak-anak. Berarti otomatis dari sini ke sini 3 sekon juga. Ya kan? 3 sekon juga. Sekarang dimisalkan ya, kalau misalkan jadi kalau misalkan sekarang kalian mau menghitung T dari ini, ya. T dari ini kalian bisa ngambil dari HT sebetulnya ya. HT-nya itu berarti V0T min setengah GT kuadrat. Ya. Plus ya. Apa sebabnya plus? Karena dia merupakan gerak jatuh bebas. Ini 125 sekarang. Ya, 125 tinggal masukkan kalian. Ya. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Ini 5. Ya, 125 dibagi 5 itu sama dengan 25. Sama dengan T kuadrat. Jadi T-nya sama dengan 5 sekon anak-anak. Ya kan? Oke, ya. 5 sekon waktu yang diperlukan dari titik ini sampai titik ini. Setelah kita tahu 5 sekon, awas. Ini T waktu dihitung dari titik tertinggi ini. Ya. Jadi ini sebetulnya bermacam-macam cara untuk menentukan itunya. Yang penting kalian pahami dulu di sini ya. Oke, kalian tahu dari sini ke sini 3 sekon, dari sini ke sini 3 sekon. Kalau jumlahnya 5 sekon, itu berarti otomatis ya dari sini ke sininya sama dengan 2 sekon, ya kan? Langsung aja di sini ya. Ini diibaratkan benda jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0 ya, dari ketinggian 125 meter. Berapakah V di sini? Ya udah tinggal masukkan saja kamu ya. VT sama dengan ya G kali T. Berarti VT-nya sama dengan 10 karena tadi T-nya 5, berarti kali 5 sama dengan 50 meter per sekon anak-anak ya. Oke. Jadi di sini pilihan kedua benar. Anu aya duaan ternyata karena satunya salah. Berarti antara 23 dan 24. Kalian periksa sekarang nomor 3. Ketinggian maksimal mencapai bola jika dihitung dari dasar gedung adalah 125 meter. Betul. Jadi otomatis karena ini hanya 2 pilihan berarti isinya adalah 2 dan 3. Yaitu C. Ya.
Awas nih murid-murid Om terutama ya. Kalian pelajarin ini ya. Om tuh insya Allah masalah gerak mah gampang ya. Udah di ini semua. Jadi maksudnya apa namanya? Ini sebetulnya kata Om juga ya tidak terlalu mungkin untuk kalian yang baru di sini mungkin agak sedikit agak sedikit sulit ya. Oke. Di sini sudah 20 menit ya. Karena Om dibarengi dengan penerangan. Tapi mudah-mudahan penerangan Om di sini ya jadi dari dua soal ini kalian mempelajari tentang gerak jatuh bebas dan juga gerak dilempar ke atas. Atau dengan kata lain, kalau gerak dilempar ke atas itu artinya bahwa dia kecepatan awalnya mempunyai nilai ya. Yang belum itu adalah gerak dilempar ke bawah. Itu sama saja anak-anak ya. Oke, Om tegaskan di sini ya. Kalau gerak dilempar ke atas itu berarti otomatis di sini percepatannya negatif. Apa sebabnya? Karena kecepatannya ya pada saat dia terus menyusuri sampai ke atas kecepatannya makin berkurang. Akan tetapi kalau seandainya dilempar dari keadaan di atas dari keadaan dari suatu keadaan ya yang mempunyai ketinggian dari tanah anak-anak itu artinya bahwa ya dia itu menggunakan rumus sama VT sama dengan P0 ditambah AT anak-anak ya. Kalau gerak jatuh bebas P0-nya 0 berarti udah. Jadi sama mengikuti rumus ini VT sama dengan P0 tambah AT ya. HT-nya dihitung dari tinggi gedung nih. Tadi kan Om bilang ini gerak dilempar ke bawah. HT-nya sama dengan POT plus setengah GT kuadrat ya. Dan juga di sini VT kuadrat kalau kalian akan menghitung ya kecepatan di akhirnya itu boleh aja menggunakan VO kuadrat plus 2G kali H-nya. Ya anak-anak. Oke, Om akan memberikan satu soal aja misalnya ya. Sekarang seseorang yang berada pada ketinggian 100 meter misalnya, dia melemparkan bola dengan kecepatan awal misalkan 20 meter per sekon ya. Tentukanlah kecepatan pada saat dia mencapai tanah. Oke. Ya. Di sini yang diketahui itu P0, G dan G ya, 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Di sini ditanyakan ya, ditanyakan kecepatan pada saat dia mencapai tanah. Jadi pertama yang harus kalian cari itu adalah apanya? T-nya anak-anak ya. Atau juga bisa juga di sini menggunakan rumus yang ketiga. Kalian bisa menggunakan rumus ketiga. Berarti PT kuadrat itu sama dengan P0 kuadrat di mana P0-nya sama dengan 20 kuadrat ya, ditambah 2 kali 10 kali ketinggiannya tadi 100. Jadi VT sama dengan akar dari 20 kuadrat 400 ditambah 2 kali 10 20 kali 100 2000. Jadi kecepatan pada saat dia mencapai tanah itu adalah ya akar 2400 anak-anak. Ya kan? Kalian yang belajar tentang eksponen atau matematika dari Om juga harus bisa ini membuat menjadi lebih sederhana akarnya. 4 kali 6 kali ya 24 kan ini kali 100. 4 dan 100-nya dikeluarin berarti 10 kali 2 akar 6. Jadi ini sama dengan 20 akar 6 meter per sekon anak-anak. Ya. Oke, udah 23 menit. Mudah-mudahan penjelasan Om ini memberikan pencerahan kepada kalian ya, terutama mereka yang ingin sekali ya menguasai ilmu-ilmu eksak dari Om ya. Dan Om sekali lagi di sini mempromosikan diri barangkali di Kuningan ini dari Semansa maupun Semantiga ya. Yang belajar eksak jurusan IPA ya kalian boleh mengikuti ya, ada di sini Om tuh ada private dengan ketentuan. Nanti kalau misalkan kalian ada yang berminat misalkan teman, kalian tinggal hubungi Bapak ya Pak Yanto dengan nomor telepon 0895-330-881-851 ya. Jadi untuk ketentuan misalkan iurannya berapa atau katakanlah kalian misalnya akan bergabung di GET, kalian tinggal bilang sama Om ya. Jadi di sini Om punya kebijaksanaan karena memang Om dalam hal ini juga ya harus yang memperhatikan hak Om pribadi, dan juga karena Om memang join dengan GET, di situ juga Om harus bersikap adil sama mereka. Jadi barangkali nanti ada di antara kalian yang ikut di GET aja boleh aja terserah ya. Atau misalkan Om, saya sih mau ke Om aja misalkan lesnya ya, itu juga boleh ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Dan Om berharap ya pada kalian yang betul-betul belajar insya Allah ya, barengilah dengan doa usaha kalian ini ya. Jadi
insya Allah dengan dibarengin doa kalian tidak akan menjadi orang-orang yang takabur, ya. Karena dengan doa itu artinya bahwa kalian meminta sesuatu kepada Allah. Kalau misalkan Allah sekarang mengabulkan bahwa kalian diberi kepintaran, kecerdasan, itu bukan berarti bahwa atas usaha diri kalian sendiri, ya, yang akan bisa menyebabkan seseorang menjadi takabur, ya. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, ya sekali lagi, ya Bapak harapkan kalian mau mempelajari fisika ini yang Om ambil dari buku paket yang dipakai oleh Semansa ya fisikanya ya di bagian-bagian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.